Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku santri Madrasah Aliyah NU Tasfiqut Thulab Salafiyah yang kami muliakan, kami cintai. Kesempatan kali ini kita belajar bersama melalui via online, meneruskan pelajaran Fathul Mu'in yang sempat kita berhenti. Kita belajar melalui sambungan internet, baik via online, via YouTube atau yang lain. Untuk kali ini kita meneruskan pembelajaran bab sholat jamaah. Bisa dibuka Shahifah 34 dalam kitab anak-anakku sekalian. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal suci fi sholatil jamaati kang tetep ing dalem mertelaake salat jamaah. Wa syuri'at lan den lakokake den tindakake diperintahake apa jamaah bil Madinati ing dalem kota Madinah. Artinya pertama kali sholat jamaah ini diperintahkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sudah hijrah. Karena sewaktu Rasulullah di Mekah, ini dakwah Rasulullah masih secara samar atau tidak berhadapan langsung dengan umat, sehingga jamaah bisa dilangsungkan atau diperintahkan Rasulullah ketika hijrah sewaktu di Madinah. Wa aqalluha utawi luweh sithik ing jamaah imamun wa makmumun. Imamun iku imam wa makmumun lan makmum. Minimal jamaah itu bisa dilakukan dua orang, yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Ini pengecualian kaidah Arab di mana jamak umumnya minimal 3, tapi untuk sholat jamaah ini bisa dicapai minimal hanya 2, yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Wahia utawi jamaah fil jum'ati ing dalem sholat jum'ah, thumma fi subhiya nuli keri-keri ing dalem subuhe dina jum'ah, thumma subhi nuli keri-keri ing dalem sholat subuh, thummal isya'i nuli keri-keri sholat isya, thummal asri nuli keri-keri sholat asar, thummal zuhri nuli keri-keri sholat zuhur, thummal maghribi nuli keri-keri sholat maghrib. Afdolu iku luweh utama. Ini menerangkan urutan afdoliyahnya sholat jamaah. Untuk masalah keutamaan sholat jamaah secara urut ini adalah pertama jamaah sholat Jum'ah, urutan kedua sholat subuh hari Jumat, ketiga subuh selain hari Jumat, 4 sholat isya, 5 sholat asar, 6 sholat duhur, baru terakhir justru maghrib yang biasa banyak orang mengikuti jamaah. Ini urutan afdoliyah jamaah. Untuk urutan afdoliyah sholat, ini sebagaimana yang diterangkan dahulu Shahifah 15 itu lain.
Kalau utamanya sholat itu pertama sholat asar yang disebut sholatul wusta, bukan sholat Jum'ah tapi sholat asar. Kemudian sholat subuh, ketiga sholat isya, keempat sholat maghrib, baru terakhir sholat duhur. Itu keutamaan sholat. Sholatul jama'ati utawi sholat jamaah fi ada'i maktubatin ing dalem adae sholat kang den fardhoake la jum'atin ora ing dalem sholat jum'ah sunnatun iku sunnah muakkadatun kang den kukuhake lil khabari krana hadis al muttafaqi alaihi, al muttafaqi kang den sepakati apa alaihi ngatasé al utawa ing ngatasé hadis. Rupane hadis sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Sholatul jamaati utawi sholat berjamaah afdalu iku luwih utama min sholatil fardhi katimbang sholat ijen bisab'in wa ishrina kelawan kacek 17 darajatan apane darajate. Adapun hukum sholat berjamaah, sholat berjamaah dalam sholat maktubah, artinya sholat yang diwajibkan oleh syarak bagi setiap orang Islam, yang disebut sholat maktubah, sholat 5 waktu, yang dilakukan secara ada bukan qadha. Yang dimaksud ada adalah dilaksanakan pada waktunya, bukan sholat qadha. Itu hukumnya sunnah muakkad, sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan, sunnah yang mendekati wajib. Itu untuk sholat maktubah, bukan dalam sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah ini merupakan wajib karena merupakan persyaratan sahnya sholat Jum'ah. Ini berdasarkan hadis muttafaq alaih, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri selisih 27 derajat. Ini pengambilan hadis dari wal afdoliyatu utai bangsa kautaman. Taktadi iku natrapi opo afdoliyah anad biyata ing bangsa utawa ing dalem bangsa kesunatane utawa sifat kesunahane fakot mongko bloko. Ini istimbat ulama yang mengambil kesimpulan sunnah itu dari hadis afdolu. Kata-kata afdolu itu menyimpulkan bahwa hanya sekedar sunnah. Perbandingan sholat jamaah dengan sholat sendiri selisih 27 derajat. Kata-kata afdol itu menunjukkan hanya sebatas sunnah. Ini istimbat ulama yang mengatakan sunnah muakkad. Wa hikmatu sab'i wal ishrina utawi hikmai 17. Anna fiha iku sak temene iku tetep ing dalem jamaah fawaida apa pira-pira faedah tazidu kang nambahi kang luwehi utawa nambahi apa fawaid ala sholatil fardhi ing atase salat ijen binahwi dzalika kelawan sepadane mengkono-mengkono sab'i wal ishrina kelawan sepadane 17. Kenapa kok sampai melebihi sholat sendiri selisih 27? Karena dalam jamaah memang punya kelebihan dibandingkan sholat sendiri dalam masalah faidah-faidah yang dicapai dalam sholat berjamaah, seperti seorang makmum menunggu imam harus mendatangi tempat jamaah, mendengarkan azan dan iqamah dan lain sebagainya. Itu keutamaan yang diperoleh ketika berjamaah lain dengan sholat sendiri. Kenapa sampai sholat jamaah itu punya kelebihan dibandingkan sholat sendiri sampai 27 derajat?
Wa kharaja lan metu utawa njabakake bil adai kelawan tembung ada apa al qadau salat qada. Tadi yang dihukumi sunnah muakkad adalah salat maktubah yang ada, maktubah yang dilaksanakan pada waktunya. Dengan demikian maka kalau tidak ada, hukumnya akan lain. Seperti sholat qada, itu hukumnya tidak sunnah muakkad lain, tidak sunat muakkad lagi. Naam ya bener, wa kharaja bil adai al qada. Ini tafaqat, lamun cocok, lamun podo maqdiyatul imami, apa sholat kang den qadani imam, wal makmumi lan makmum, sunnat mongko den sunatake apa al jamaatu berjamaah. Wa illa lamun ora ittafaqat maqdiyatul imam wal makmum, ora podo sholat sing diqadani, fa khilaful aula mongko iku nulayani kang luweh utama. Padha karo kaadain kaya salat ada khalfa qadain ing dalem sak mburine salat qada, wa aksihi lan sak walike adain khalfa qadain, sak walike salat ada sak mburine qada, wa fardin lan salat fardu khalfa naflin ing dalem sak mburine salat sunah, wa aksihi lan sak walike salat fardu ing dalem sak mburine sunah, wa tarawiha lan pira-pira salat tarawih khalfa witrin ing dalem sak mburine salat witir, wa aksihi lan sak walike tarawih khalfa witrin. Tadi dikatakan kalau sholat qada itu tidak disunahkan untuk melakukan jamaah, kecuali kalau antara qadanya imam dan makmum itu sama. Pernah Rasulullah bersama para sahabat bangun sholat subuh sampai terbit matahari, sehingga Rasulullah ketika itu perjalanan dengan sahabat semuanya qada sholat subuh. Kemudian Rasulullah menyuruh azan dan iqamah, lalu berjamaah bersama. Ini sholat subuhnya sama antara imam dan makmum, sama-sama diqadha. Kalau ini masih dianjurkan untuk berjamaah. Nah, kalau tidak sama qadanya, ini menurut pendapat ulama dalam Fathul Mu'in dikatakan khilaful aula, nulayani kang luweh utama, kurang apik. Khilaful aula itu tingkatannya ya sebawah makruh, ya sebawah makruh, kurang apik, ora pantes, ora apik. Seperti hanya hukumnya berjamaah sholat ada bermakmum pada sholat qadha, atau sebaliknya, imamnya sholat ada, makmumnya sholat qadha, atau sebaliknya, imamnya sholat ada, makmumnya sholat qadha. Ini pun hukumnya khilaful aula, seperti halnya jamaah sholat fardu pada imam yang sholat sunnah, atau sebaliknya, jamaah makmum sholat sunnah, imamnya sholat fardu. Ini hukumnya khilaful aula, termasuk jamaah sholat taraweh, imamnya sholat witir, atau sebaliknya, makmum sholat witir, imamnya sholat taraweh. Ini tetap sah, tapi khilaful aula, kurang baik, nulayani kang luweh utama. Wabil maktubati ay wa kharaja bil maktubati lan jabakake kelawan dawuh maktubah, salat sing difardhoake, al mandhuratu apa salat kang den nadhari, wan nafilatu lan salat sunah. Dadi falatu sannu mongko ora den sunatake apa falatu sannu mongko ora den sunatake fihima ing dalem mandhurah lan nafilah, al jamaatu apa berjamaah,
wala tukrahu lan ora den makruhake apa jamaah. Tadi yang disunahkan adalah adaul maktubah, sholat ada khusus sholat 5 waktu. Kalau kata-kata maktubah itu ditetapkan oleh syarak, diwajibkan oleh syarak. Jadi kalau maktubah ini yang disunahkan, selainnya ya tidak disunahkan. Berarti mengecualikan nazar. Kalau nazar meskipun wajib, ini bukan wajibnya karena ketetapan syarak, bukan. Nazar dan sholat sunnah, dan sholat sunnah. Kalau ini tidak disunatkan berjamaah, namun juga tidak makruh. Berarti kesimpulannya apa? Kalau tidak dianjurkan, tidak disunahkan, tapi tidak makruh apa? Ya mubah. Sholat duha seperti sholat duha sampean berjamaah tidak apa-apa, tapi tidak anjuran, tidak makruh. Sholat tasbih ya seperti itu, sholat sunnah ya tidak disunahkan, ya tidak makruh, boleh-boleh saja ya. Qala dawu sapa An-Nawawi, Imam Nawawi, wal asahhu utawi kaul kang luwih sahih annaha iku sak temene jamaah fardu kifayatin iku fardu kifayah lirijali kedue pira-pira wong lanang al balighina kang balek kabeh to kang pira-pira kang balek al akhrari kang merdeka kabeh al muqimina kang iqomah kan manggon netep, artine mboten nembe musafir fil muqdati ing dalem salat kang den tekani wektune utawa ing dalem salat ada fakot mongko bloko bihaitsu yadharu kelawan sekirane pertelo syiaruha apa syiaring jamaah bimahalli iqamatiha ing dalem panggonan den jumenengake ning jamaah. Pendapat Imam Nawawi tadi, kalau tadi pendapat kaulnya Imam Syafi'i sendiri bahwa sholat jamaah khusus sholat maktubah yang ada adalah sunat muakkad. Tapi kalau Imam Nawawi setelah ditarjeh mengatakan yang ashah bukan sunnah muakkad tapi fardu kifayah. Hanya fardu kifayah ini khusus bagi lelaki, yang sudah balik, merdeka dan tidak sedang bepergian, yakni mukimin, baik mukimin sementara yang disebut mukim atau berdomisili tetap atau yang disebut mustautin, dan khusus sholat maktubah yang ada. Ini yang kalau ashah menurut Imam Nawawi adalah fardu kifayah. Untuk batasan tercapainya fardu kifayah gimana? Imam Nawawi mengatakan bihaitsu yadhharu syi'aruha bi mahalli iqamatiha, sampai nampak syiarnya jamaah pada tempat di mana sholat jamaah itu dilakukan. Jadi kalau suatu desa sudah ada jamaah, hanya saja cara pelaksanaannya di rumah sendiri-sendiri dengan pintu tertutup, ini belum menunjukkan syiarnya jamaah desa tersebut, sehingga ini belum bisa menggugurkan fardu kifayah desa tersebut karena belum nampak syiar jamaah di desa tersebut. Berarti tercapainya fardu kifayah sholat berjamaah pada suatu desa itu kalau sudah nampak syiar jamaah pada desa tersebut, atau dengan kata lain orang tidak kesulitan mencari jamaah di desa tersebut. Wakila lan den ngendikaake menurut sebagian pendapat dhaif, annaha apa sak temene salat jamaah fardu ainin iku fardu ain. Wa huwa utawi kil utawa pendapat mazhabu Ahmad
iku madhabe Imam Ahmad bin Hambali. Pendapat ketiga, ini pendapat qil atau pendapat yang dhaif, dan ini sesuai dengan madhabnya Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali, bahwa hukum sholat berjamaah maktubah adalah fardhu ain, berarti kewajiban setiap orang Islam. Artinya kalau ada orang sholat maktubah dilakukan sendiri atau munfarid, tidak dilakukan secara berjamaah, sholatnya tetap sah namun berdosa. Sholatnya sah tapi berdosa, kalau pandangan atau pendapat qil yang mengatakan fardhu ain. Ini pendapat yang ketiga. Wakila lan den ngendikaake syartun iku dadi syarat li sihhatis sholati kedue saing salat. Li sihhatis sholati kedue saing salat. Ada pendapat yang keempat lagi nih, pendapat keempat, tidak sekedar fardu kifayah, fardu ain, bahkan menjadi sahnya atau syarat sahnya sholat. Berarti kalau berpijak pendapat keempat ini, orang Islam kok melakukan sholat maktubah tanpa ada uzur, dia tidak melakukannya tidak secara berjamaah, berarti sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ini yang pendapat yang ekstrim ya. Berarti kesimpulan dari pendapat ini ada 4 pendapat. Kalau dari kaulnya Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad. Kalau kaul ashah munggu Imam Nawawi adalah fardu kifayah. Pendapat ketiga fardu ain. Pendapat keempat adalah sebagai syarat sahnya sholat. Wala yata'akadu lan ora dadi kukuh anadbu apa kesunatan linisai kedue pira-pira wong wadon ta'akudahu kelawan kaya kukuwe sunah lirijali kedue pira-pira wong lanang. Falidhalika mongko krana mengkono-mengkono la yata'akadun nadbu linisai ta'akudahu lirijal yukrahu dan makruhake tarkuha apa ninggal jamaah lahum kedue pira-pira wong lanang atau arrijal la lahunna ora kedue pira-pira wong wadon. Berpijak pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah adalah sunah muakkad, ini yang dimaksud hanya khusus lelaki. Artinya gini, kesunatan muakkad jamaah ini tidak seperti kesunatan muakkad bagi perempuan. Oleh karena itu, kalau berpijak pendapat sunat muakkad bagi lelaki yang meninggalkan jamaah tanpa udzur hukumnya makruh, tapi perempuan tidak, karena kesunatan muakkadnya lain antara lelaki dan perempuan. Kalau perempuan tidak begitu sunnah muakkad, jadi tidak sampai makruh kalau dia meninggalkan. Wal jama'atu utawi berjamaah fi maktubatin ing dalam salat maktubah lidzakarin kedue wong lanang bi masjidin ing dalam masjid afdalu iku luweh utama. Jamaah salat maktubah untuk lelaki yang lebih utama dilakukan di masjid. Jamaah sholat maktubah bagi lelaki yang lebih utama dibandingkan lebih utama dilakukan di masjid dibandingkan di luar masjid. Wong lanang sing apik sholat no masjid jamaah. Naam ya bener afdalu. In wujidat lamun den temu apa jamaah fi baitihi ing dalem omahe zakarin wong lanang fakot mongko bloko fahuwa mongko utawi jamaah fi baitihi utawa jamaah fi baitihi afdalu iku luweh utama. Berarti dia yang baik jamaah ya di masjid bagi lelaki. Namun kalau ada perbandingan gini,
Kalau ada perbandingan di, kalau di masjid tidak bisa berjamaah, kalau di rumah bisa berjamaah, itu lebih utama mana? Ini dikatakan kalau di masjid tidak bisa berjamaah, kalau di rumah bisa berjamaah, itu yang lebih utama mana? Lebih utama jamaah di rumah dibandingkan sholat sendiri di masjid. Nanti ada kaidah al-fadilatul muta'alliqatu binafsiha afdalu minal muta'alliqati bimakaniha. Fadilah yang menyangkut dengan nafsul ibadah itu lebih utama dibandingkan fadilah yang menyangkut dengan tempatnya ibadah. Alungo jamaah no omah daripada sholat dewe no masjid itu. Wakada lan kaya mengkono afdol laukanat lamuno ono opo jamaah fihi ing dalam baitin ing dalam omah aksaro iku luweh akeh minha katimbang jamaah fil masjidi ing dalam masjid. Alama ing atase pendapat i'tamada kang gawe tetanggenan, kang gawe tendensi ing masapa al-Azra'i Imam Azra'i wa ghairuhu lan liyaning Imam Azra'i. Qala dawu sapa syekhuna guru ingsun Ibnu Hajar Al-Haitami wal aujahu utahe kaul kang luweh netepi wajah tegese kaul yang kuat khilafuhu iku nulayani ma'tamadahul Azra'i, termasuk juga afdal lebih utama dilakukan jamaah di rumah jika jumlahnya makmum lebih banyak dibandingkan jamaah di masjid yang makmumnya sedikit. Ini menurut pendapat yang dibuat tendensi oleh Imam Azra'i. Karena seperti tadi, kalau jumlah jamaah itu fadilah yang menyangkut dengan nafsul ibadah. Kalau masalah tempat masjid itu fadilah yang menyangkut tempat. Makanya tendensi Imam Azra'i lebih utama jamaah di rumah dengan jumlah yang banyak dibandingkan sholat jamaah di masjid yang jumlahnya sedikit. Tapi pendapat ini ditolak oleh Syekhuna Ibnu Hajar. Pendapat yang kuat bukan seperti itu. Berarti menurut Syekhuna Ibnu Hajar lebih utama jamaah sedikit di masjid dibandingkan jamaah banyak di rumah. Walau ta'aradot, lamun pertentangan, kontradiksi, perlawanan fadilatus sholati, apa kautamaaning sholat fil masjidi ing dalam masjid, wal khuduru lan nekani, wal khuduru lan khudur, atine khusyuk nekani ning ati, khudurul qalbi kharijahu ing dalam jabaning masjid, kuddima mongko den dhisikake apa al khudur fima ing dalam barang ya zuharu kang pertelo apa ma li annal fadilata krana sak temene kautaman al muta'alliqata kang berhubungan bidzatil ibadati kelawan datiyaing ibadah aula iku luwih utama minal fadilati katimbang kautaman al muta'alliqati kang berhubungan bimakaniha kelawan panggonaning ibadah wa zamaniha lan mongsone utawa zamane ibadah. Wal muta'alliqatu utawi fadilah kang berhubungan bi zamaniha kelawan zamaning ibadah aula iku luweh utama minal muta'alliqati katimbang kang berhubungan bi makaniha kelawan panggonaning ibadah. Sekarang kalau kontradiksi antara lebih utama mana antara sholat di masjid tapi dia tidak khusyuk dengan sholat di luar masjid tapi bisa khusyuk. Kalau di masjid justru hatinya tidak bisa konsentrasi, dengan di luar masjid tapi bisa khudur, hati bisa konsentrasi. Ini dikatakan lebih utama sholat di luar masjid tapi bisa khudur, yakni bisa konsentrasi hatinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.